Nah, tapi kalau Anda menjadi orang yang benar-benar menang dalam pemilu, menjadi pemimpin yang taat kepada konstitusi, kan jelas siapa yang harus dipihaki. Memihaki bangsa sendiri, memihaki rakyatnya, Itu kan kalau memihaki ini. itu kan Husnul berandai-andai bahwa Konstitusional normatif. Iya. Tinggal lagu politik tidak demikian. Iya. Karena pemilu ada yang biayain, bandar biayain. Setelah Iya. pemilu mereka meminta untungnya. ya kalau pakai bahasa tata negara gitu ya, itu sumpah jabatan tidak berlaku normatif apalagi manipulatif gitu. Dia lebih Demi Allah. ya, artinya semantik Ya. sumpahnya terpenuhi gitu posisinya. Tuh, kebayang nggak bahwa sesungguhnya bicara alokasi, distribusi, stabilisasi, dan regulasi anggaran, dia mesti ketemu dengan itu tadi. Fungsi menyejahterakan. So, bukan fungsi, tujuan menyejahterakan. Iya dong, kan tujuannya kan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan rakyat negara lain. Iya. Artinya di situ tiap-tiap warga negara. Tiap-tiap warga negara, Nah, di situ ketemu. bukan segelintir rakyat. Saya jawabnya sederhana, Bro. Itu yang disebut dengan pemiskinan struktural dalam teori. Jadi dalam teori Bukan kemiskinan struktural ya. bukan, Kemiskinan tapi itu pemiskinan. dampaknya. Iya. Kalau pemiskinan itu polisinya. Iya, pemiskinan struktural. Nah, kalau sudah terjadi pemiskinan struktural, ujung-ujungnya adalah soal aliran yang dianut dalam setiap pengambilan kebijakan. Dan ketika aliran yang dianut itu subjektif semua sama semua. Sudah subjektif. Mungkin penguasa dan kliknya. Iya. Ada kelompok klonnya Iya, dan kliknya. Dan ketika Anda menyebut klik itu dalam teori inner group, Iya. dalam teori inner conflict, itu seru Husnul kalau dibahasnya. Bagaimana konflik di antara mereka itu diselesaikan sedemikian rupa yang ujung-ujungnya sesungguhnya mengorbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali kita mendiskusikan isu yang sempat kita waktu itu agak kita putus karena ternyata bicara uang saja itu sudah panjang lebar dan kita ingin utuh pada saat bicara uang. Kita kembali lagi Bang Nursi. Iya. Kita bicara tentang APBN. Nah, Bang Nursi, waktu itu kan pertanyaan saya tentang bagaimana pembagian resources APBN yang sekarang ini sehat atau tumbuh kayak gitu kan. Sehat artinya bagaimana menyelesaikan pandemi COVID-19, tumbuh artinya membagi uangnya itu kayak gitu kan. Uangnya itu untuk kelompok-kelompok tertentu. Jadi nanti pertanyaan tentang keadilan, pertanyaan tentang benar nggak sih sebetulnya pembagian APBN kita, dan bagaimana sebetulnya yang kalau kita mau melihat APBN yang berkeadilan di dalam mengurus negeri kita yang kita cintai. Nah, kita mulai dari mana nih, Bang Nursi? Oke. Kita mulai dengan presentasi saya di satu instansi bahwa APBN ini seharusnya memang menyelesaikan akar masalah. Karena satu-satunya yang tersisa dari krisis kemanusiaan karena COVID adalah kekuatan negara. Iya. Kekuatan korporasi yang ada adalah kekuatan korporasi yang bergerak di IT, di kesehatan. Ya, itu sebenarnya ditunjukkan nama Tuhan ya. Jadi dihit kena lah korporasi gitu. Kena korporasi. Dan menariknya sesungguhnya seolah-olah antara keuntungan di industri kesehatan sama di industri IT posisi itu seolah-olah tidak ada hubungan. Padahal kalau diambil dalam cara berpikir lebih dalam, ada hubungan mendasar antara bagaimana industri farmakologi, the big pharma tadi, industri farmasi tadi, dengan industri IT. Yang pemainnya di dunia cuma, kalau di Amerika cuma 7 posisinya. Bukan hanya... Dan 7 itu
tujuh-tujuhnya termasuk orang yang paling terkaya di dunia. Dan Anda bayangkan mereka bisa membentuk market capitalisasi ini 3,17 triliun US dollar. Kebayang nggak? Sementara si industri farmasinya juga sudah membentuk keuntungan yang dibagi-bagi kepada pemegang sahamnya juga miliaran posisinya. Artinya sektor-sektor lain yang terpukul itu bersandar pada pemerintah. Pada APBN. Iya. Dan saya berkali-kali menyampaikan pada sahabat IC dari show bahwa vaksin itu dibiayai oleh rakyat. Tidak ada APBN yang tidak mengeluarkan biaya untuk riset vaksin. Tidak ada. Sehingga ingat nggak ketika saya sampaikan hanya 2 pemimpin negara di dunia yang menyatakan bahwa vaksin itu adalah public goods, bukan commercial goods. Waktu itu digagas oleh mantan Perdana Menteri New Zealand, bukan Jacinda. Tapi sebelumnya posisinya, dan kemudian Xi Jinping. Lalu semua orang terdiam karena poinnya adalah mereka hendak memperdagangkan vaksin poinnya. Maka keluarlah kajian saya menyatakan beyond COVID-19 and vaksin is a business, gitu. Bigger business posisinya. Apa relasinya dengan PPN? Relasinya adalah soal alokasi belanja. Yang tadi udah itu benar-benar terkena ya alokasi. Terkena. Artinya kalau kita mau ambil dari posisi belanja APBN di bidang kesehatan misalnya, gitu, yang bisa kita lihat misalnya dia dari posisi tumbuh 8,1 sampai akhirnya naik menjadi 48,0%, dan di 2021 tumbuh 74,0%. Artinya dari angka 61,9 triliun menjadi 182,8 triliun yang dirancang pada 2022 sebesar 149 triliun posisi. Angka-angka ini kan munculnya mestinya menjadi pertanyaan begini. Siapa sesungguhnya kalau munculnya dari pasal 23 Undang-Undang Dasar 45 bahwa APBN untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Maka alokasi itu tujuannya jelas untuk alokasi kesejahteraan rakyat mestinya. Bukan alokasi untuk industri farmasi dan industri IT. Kan gitu logikanya. Jadi artinya belanja kesehatan yang muncul dari APBN itu udah tadi pertanyaan Nusrul bagus sekali. Alokasi itu kan berhubungan dengan distribusi. Itu cuma 2 fungsi dalam APBN. Jadi kalau pakai Undang-Undang 17/2003 itu ada 7 fungsi anggaran, gitu ya. Fungsi regulasi, fungsi alokasi, fungsi distribusi, fungsi stabilisasi posisinya. Lalu kemudian fungsi perencanaan di dalam posisi, fungsi pengontrolan, fungsi kehati-hatian di dalam rangka mencapai tujuan, gitu. Itu dibuat kayak gitu seperti. Tapi ketika kita tahu ternyata alokasi tidak menimbulkan distribusi, gitu ya. Saya menyederhanakannya menjadi begini. Oke, kalau gitu sebelum sampai pada posisi membanding-bandingkan masing-masing fungsi dari yang dibiayai untuk sampai pada kajian distribusi, kan gitu kan? Kan untuk melihat distribusi kan kita mesti bikin perbandingan alokasi dengan people benefitnya, manfaat bagi masyarakatnya apa gitu posisinya. Maka kita mesti ngambil di format berpikirnya dulu. Gitu. Nah, format berpikirnya berkali-kali saya bilang alokasi itu dia cuma menggambarkan kebijakan, gitu kan? Jadi kalau pakai bar chart berpikir politik, alokasi itu adalah kebijakan, polisinya. Kebijakan menggambarkan pemikiran, kan gitu kan? Iya, betul. Nah, pemikiran menggambarkan apa? Keinginan kan? Motivasi pakai bahasa kerennya. Willnya, political willnya. Kalau pakai bahasa Husnul, bidang political willnya. Tapi kalau pakai bahasa hari-hari, keinginan pemerintah apa? Gitu. Diterjemahkan dalam kebijakan, lalu dialokasikan. Gitu kan bahasa sederhananya. Pragmatis biasanya. Iya, enggak sama seperti seorang ibu-ibu yang mau belanja kan gitu kan. Dia ingin mama nih gitu ya. Mau belanja. Saya hari ini mau bikin sayur asem gitu kan. Saya biasanya pagi-pagi habis sholat subuh nongkrong kayak gitu ya, habis pengajian apa boleh Nur, tolong kirim gitu ya sayur ini, ayam segini, ikan kalau ada bandeng, kalau ada udang, kalau ada buah gitu, pepaya udah. Itu kan keinginan kan? Keinginan. Sekaligus kebutuhan kan? Iya. Ada keinginan dan kebutuhan hari itu.
kan itu menentukan arah pikiran bahwa di belakang pikirannya Ya, Anda maunya mau begini, sayur asem, berarti ayam saya ingin goreng. masak, berarti saya mau masak ayam goreng, saya mau masak ini, saya mau masak itu kan gitu Ya, kan? betul. Nah, maka dialokasikanlah belanjanya kan gitu. Ya. Jadi cara berpikirnya tadi ada keinginan, ada kebutuhan, dituangkan dalam suatu kebijakan, ya kan pikiran tadi gimana mikirnya lalu dituangkan dalam kebijakan, lalu dialokasikan, Betul. lalu kemudian didistribusikan, distribusikannya, oh iya sayur ini posisinya untuk si anu posisi begini, ayam kalau yang bagian dada untuk ini kalau gitu ya. Di APBN sesungguhnya hampir Ya, gitu. hampir relatif begitu gitu posisinya, hampir Ya relatif kayak gitu. kebutuhan rumah tangga kayak gitu ya. Tetapi berbedanya karena ini Ini negara, ini sudah. ketemu teksnya Krugman. Krugman dengan tegas menyatakan adalah sangat berbeda mengelola korporasi dengan rumah tangga dengan mengelola negara. Jadi ketika Menteri Keuangan menyatakan mengelola Korporasi, keuangan negara sama dengan CEO. mengelola rumah tangga, CEO, salah, nggak bisa. Karena dalam negara itu tujuannya adalah public benefit. Public benefit. Ada rasa keadilan yang mesti muncul dari persoalan anggaran itu gitu. Itu yang disebut dengan distribusinya. Nah, tapi dalam Justice ya di situ. justice di situ. Tapi untuk kayak gitu juga perlu stabilisasi. Sehingga antara kebutuhan masing-masing, misalnya fungsi ini tidak saling gontok-gontokan, tidak saling tarik-menarik gitu posisinya. Walaupun pada dasarnya Bang Nursi di negara-negara demokrasi perebutan anggaran itu antar departemen itu biasanya tetap ada. Biasa aja itu. Jadi environmental, misalnya Minister for Environment, dia akan ngotot minta segini kayak gitu. Dibandingkan dengan menteri yang lainnya kayak gitu. Itu juga ada kalau dia mempertahankan portofolionya. Tapi rata-rata itu untuk yang tadi. Tujuannya adalah untuk public, gitu, public good. Bukan kemudian, nah ini kan persoalannya tadi Bang Nursi katakan, ini ada korporasi yang menunggu limpahan dari alokasi dimasukkan ke portofolio yang mana sehingga itu dia bisa dapat keuntungan dibandingkan yang masyarakat atau rakyat yang mendapat keuntungan itu gimana? Nah itu tergantung sisi politik jadinya. Ya, ketemunya di sisi politik jawabannya. Jadi ketika Anda sampai pada di situ, maka kita harus tahu political will-nya yang akan dituang dalam alokasi. Alokasi kan menyatakan besaran. Iya. Dia menyatakan besaran. Betul. Nah, ketika besaran itu muncul dalam kerangka aplikasi berikutnya, dia akan datang, ini larinya kemana nih? Gitu. Jadi artinya dari kebijakan ketemu program ketemu proyek kan, Iya. lalu ada kegiatan kan, Kegiatan. nah, akan ketahuan siapa yang sesungguhnya mendapat profit and benefit di situ gitu. Padahal pada saat dia mengatakan ada keinginan tadi, political will, ini sebetulnya kekuatan-kekuatan besar juga ada yang menekan supaya alokasinya itu ke arah mana kan? Sebetulnya pengaruh. Pertanyaan khusus itu membuktikan bahwa ekonomi makro itu tidak melulu pada persoalan teknikal. dia sampai pada persoalan kajian tentang tadi menarik sebuah model perencanaan. Model dalam kajian keilmuan aja model perencanaan sudah macam-macam kan. Iya, betul. Ada program planning budgeting system, ada macam-macam di dalamnya kan. Salah satunya itu saya cuma ada zero budgeting system, posisinya macam-macam tuh. Nah, itu saya cuma jemputin 2, ada modal yang lain juga posisinya. Nah, kalau kita ngambil dari model perencanaan kayak gitu, perencanaan ini kan menggambarkan tadi orientasi. Orientasi ini kan menggambarkan political will. Political will ini kan menggambarkan apa? Keberpihakan. Anda berpihak sama siapa? Dia tergambar betul dalam relasi antara alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pada proyek-proyek tadi dengan kegiatannya. Jadi ada keberpihakannya itu ke arah mana. Nah, tapi kalau Anda menjadi orang yang benar-benar menang dalam pemilu, menjadi pemimpin yang taat kepada konstitusi, kan jelas siapa yang harus dipihaki. Memihaki bangsa sendiri, memihaki rakyatnya. Itu kan kalau ini. itu kan Husnul berandai-andai bahwa konstitusional normatif. Iya. Tinggal lagu politik tidak demikian. Iya. Karena pemilu ada yang biayain, bandar biayain. Setelah Iya. pemilu mereka meminta untungnya. ya kalau pakai bahasa tata negara gitu ya, itu sumpah jabatan tidak berlaku normatif apalagi manipulatif gitu.
Dia lebih demi Allah. Iya, artinya semantik sumpahnya terpenuhi gitu posisinya. Tuh, kebayang nggak bahwa sesungguhnya bicara alokasi, distribusi, stabilisasi dan regulasi anggaran dia mestinya ketemu dengan itu tadi. Fungsi menyejahterakan. So, bukan fungsi, tujuan menyejahterakan. Iya dong, kan tujuannya kan melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan rakyat Indonesia, bukan rakyat negara lain. Iya. Artinya di situ tiap-tiap warga negara. Tiap-tiap warga negara. Nah, di situ ketemu, bukan segelintir rakyat. Bukan segelintir. Itu ketemu tadi tentang teori tentang uang. Bahwa uang yang diciptakan adalah dalam rangka penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Gitu. Dengan cara memberikan lapangan kerja. Tuh. Hebat nggak? The founding. Maksudnya nggak mau The founders itu bicaranya. Betapa uang yang diciptakan itu sesungguhnya dalam rangka tadi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagai ukuran kesejahteraan, ya kan? Dan itu terjadi karena uang dipakai dalam rangka memberikan pekerjaan, gitu. Dan itu diberikan kepada tiap-tiap warga negara. Itu dahsyat berpikirnya Husnul. Tiap warga negara ya, bukan kelompok. Makanya saya sering kali bertanya begini, Bang. Ini negara mengambil kebijakan eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi hutan, mining, semuanya lah kekayaan alam diberikan kepada segelintir orang. Itu hukumnya itu mengambil di mana? Dia mendapatkan amanah, mendapatkan kekuasaan, kewenangan itu dari mana? Tidak ada. Konstitusinya kan untuk seluruh rakyat Indonesia itu tadi, setiap warga negara. Jadi, saya jawabnya sederhana, Husnul. Itu yang disebut dengan pemiskinan struktural. Jadi dalam teori bukan kemiskinan struktural ya. Bukan, pemiskinan itu pemiskinan dampaknya. Iya. Kalau pemiskinan itu policy-nya. Iya, pemiskinan struktural. Nah, kalau sudah terjadi pemiskinan struktural, ujung-ujungnya adalah soal aliran yang dianut dalam setiap pengambilan kebijakan. Dan ketika aliran dianut itu subjektivitas penguasa, Husnul. Iya. Sudah subjektivitas. Mungkin penguasa dan kliknya. Iya. Ada kelompok kelompoknya dan kliknya. Dan ketika Anda menyebut klik itu dalam teori inner group, dalam teori inner conflict, itu seru Husnul kalau dibahasnya. Bagaimana konflik di antara mereka itu diselesaikan sedemikian rupa yang ujung-ujungnya sesungguhnya mengorbankan. Gitu. Jadi sebetulnya di klik itu yang kelihatannya kecil inner circle, tapi di situ faksi-faksi juga berantem. Terjadi. Itu yang orang tidak sadar. Kenapa masalah di Amerika hingga hari ini, lagi-lagi kita bicara Amerika Yusuf, ketimpangan pendapatan, ketimpangan ekonomi, dan ketimpangan rasial itu sudah hampir berjalan berapa puluh tahun. Sekarang 2021 sudah berjalan 60 tahun. Tidak selesai. Setelah Perang Dunia Kedua. Setelah Perang Dunia. Tidak selesai, 60 tahun sudah. Robert J. Gordon, Thomas Piketty bahkan menyebutnya itu mungkin parah setelah itu. Pasti diambil dalam kerangka itu, misalnya kalau dia. Begitu juga Stiglitz bukunya. Jadi kalau diambil kayak gitu. Nah, walaupun dulu itu masih ada yang namanya kayak diskriminasi terhadap Afro-American, orang kulit hitamnya dan sebagainya ya. Terus sekarang kan di satu sisi sudah dibebaskan, tapi dominasi korporasi dan dominasi yang tadi itu swasta di dalam urusan. Jadi kalau Anda bertanya begitu kan ini perjuangan Martin Luther King. Artinya kalau kita ambil itu perjuangan Martin Luther King hanya hidup sampai dengan tahun 70-an. Habis itu udah hilang. Itu yang makanya kemudian ditulis oleh Robert J. Gordon, Rise and Fall American Growth, ditulis oleh Thomas Piketty, bisa lagi ditulis oleh yang namanya Joseph Stiglitz, yang terjadi adalah ketimpangan dengan stadium 4 gitu posisinya, ditulis lagi oleh yang namanya Jeffrey Sachs dengan The Price of Civilization. Itu harga sebuah peradaban. Kayak homeless yang kayak gitu-gitu. Loh, saya dapat viral di pojok-pojok jalan Amerika tuh betapa banyak yang tunawisma. Saya dapat viralnya luar biasa. Kalau tunawisma di Indonesia masih kita nggak punya musim dingin. Mereka kalau musim dingin, aduh udah. Waduh.
Itu sudah. Dahsyat sekali posisinya. Jadi artinya balik lagi ke kajian APBN kita gitu ya. Muncul pertanyaan, kenapa anggaran kesehatan menurun di satu sisi, tapi anggaran keamanan naik? Jadi perkembangan fungsi ketertiban dan keamanan, artinya kepolisian, ini naik nih dari 153 triliun menjadi 170. Itu apa untuk nomenklaturnya apa ya? Karena kalau nanti bagi itu tuh kayak kemarin tuh PPKM, kemudian ada penyekatan polisi itu dan atau beli senjata. Saya melihatnya relasinya dengan mestinya kita ngelihat relasi ada keinginan untuk melakukan satu pengamanan dalam konstruksi misalnya mungkin kita nggak tahu, tapi ini spekulatif, harus saya akui spekulatif gitu ya, karena saya tidak punya data. Kali ini saya tidak punya data, saya tidak bisa menarik. belum lagi Tempatnya saya nggak punya data. Okay. Antara naiknya anggaran keamanan, ketertiban dengan keinginan tambahan waktu kekuasaan atau 3 periode. Oh iya. Saya nggak punya data. Ada nggak relasinya? Saya nggak punya data. Jujur aja, saya nggak punya data. Tapi sebagai jadi bahasanya asumsinya interlocking hipotesa ini. Iya. Interlocking to maintain the power 2024 kayak gitu kan. Itu posisinya, arahnya ke situ. Apalagi juga naik. Jadi kumpulin tuh nggak tahu nantinya itu bagaimana. Di pertahanan juga naik, Kusno. Nah, pertahanan naik dari 120 triliun posisinya menjadi 104,1. Kalau informasi tentang apa yang beberapa waktu lalu mau membuat reformasi persenjataan alutsista sampai 2045 sampai 1.700 triliun apa itu sudah dimulai atau itu nothing to do dengan kalau nggak angka ini nothing to do gitu. Tapi poinnya adalah saya tadi pagi saya ketemu dengan teman-teman gitu ya. Terus sebelum saya kesini saya ketemu dengan teman-teman satu angkatan gitu posisi. Mereka miris kasus Papua. Ya, yang itu nggak dikasih senjata sampai kemudian. Saya tidak tahu sampai akhirnya bisa diserang secara mendadak dan melahirkan korban gitu posisinya. Dan anak-anak muda. Dan itu mahal loh ya, kita mempersiapkan satu yang namanya. Jadi mestinya kita menggugah gitu ya. Kalau di Amerika, Husnul, sekali lagi mau contoh Amerika. Satu prajurit, apakah Anda di naval, di marine ya? Waktu itu yang mati berapa? Yang tenggelam itu? Di Air Force, saya nggak tahu. Itu diukur satu orang itu biayanya berapa? Iya. Jadi ada biaya sampai pada level jenderal berapa kayak gitu kan ada levelnya juga kan rankingnya juga itu. Mestinya jelas. Begitu juga kalau saya pernah dialog dengan salah seorang jenderal, mereka yang jago tembak, apakah itu di pasukan khusus di Kesatuan Angkatan Darat atau pasukan khusus di Angkatan Udara atau kemudian di Angkatan Laut, itu juga ada bobotnya, ada angkanya posisinya. Tapi kalau sampai pada posisi mati, itu lebih tinggi kerugiannya gitu posisinya. Karena investasi untuk mempersiapkan prajurit itu nggak murah dan waktu. Nah, ketemu tesisnya human resources is a critical resources. Betul. Jadi human resources is a critical resources. Kalau kita bicara di situ, jadi artinya ketika kita bicara APBN, gitu ya, apalagi kemudian nanti kita ketemu dengan meningkatkan anggaran pendidikan, posisinya. Saya ingin mengatakan begini, mestinya kalau kita dalam suasana krisis dan kita sadari bahwa krisis karena COVID, krisis kemanusiaan karena COVID, itu menurunkan derajat intelektualitas, maka meningkatnya anggaran mestinya sudah punya target. Target yang paling awal adalah gitu ya, Anda sudah mampu meningkatkan tingkat kecerdasan. Nah, kan ukurannya cuma IPM. Ini pembangunan manusia. Dan kita turun terus itu. Iya, gimana posisinya sekarang nomor berapa indeksnya? Kalau waktu lalu itu ada Prof. Wahab menjelaskan. Kebetulan saya ambil nih. Kalau diambil dari sini, mestinya sih kita dapat. Sebelum sampai ke situ, kita bicara dulu tentang
tentang prioritasnya. prioritasnya. Karena penting, karena apa yang mau Alokasi. dicapai gitu ya. Mereka punya 7 prioritas nih Husnu. Prioritas pertama ini menarik. Di prioritas pertama bicaranya tentang bagaimana memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Saya mau bacain prioritas yang lain jadi males. Tapi nggak boleh males terus. Nggak boleh kita males. Dilarang mas. Ya. Yang kedua, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Hebat ya? Kita memang jargonistik itu. Hebat loh. Program nasional ketiga, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Saya pernah begitu, begitu rumah tangga pertanian ambruk, serapan tenaga kerja pertanian turun, wah kelihatan. Mereka waktu itu kita bicara yang petani. Mereka bicara, ada yang bicara di negeri Wakanda itu bicaranya, ya. Meningkatkan berapa ribu? Saya kepingin generasi muda tertarik masuk ke pertanian, Termasuk di dalam konteks Papua itu juga petani, katanya 1000-an petani milenial. Ya, saya punya angkanya Husnu, tapi nggak enak. Saya cuma mengatakan sekarang ini sektor pertanian menyerap lapangan kerja hanya 29%. 29%. Artinya Anda sudah kehilangan dan kekuasaan Anda di Wakanda itu 20%. Yang sebelumnya 49 sampai 51. Sekarang ini cuma 29%. Apa artinya? Sektor pertanian habis luluh lantak dan kemudian Anda import jadinya. Atau import sehingga mau luluh lantak pertanian. Iya, gitu. Jadi ini mana yang telur, mana yang ayam dulu ini. Kesalahan kebijakan karena pemerintah bicara tidak pernah memberikan prospek hidup pada pertanian. Anda tidak karena pernah dihabisi gitu. Itu juga karena permainan korporasi, bukan korporasi itu. Apa broker itu loh? Brokerage-nya. Brokerage-nya. Iya, ujungnya kalau pakai mafia. Ujung-ujungnya para pemburu rente. Oke, kita lanjutin di program nasional keempat. Di sini bicara tentang revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Ini revolusi mental ini berlanjut mental. Apa yang bikin dia? Itu yang bikin lembaga yang gajinya sampai ratusan juta itu. Saya tahu apa yang dilakukan. Saya kalau revolusi mentalnya seperti sekarang, saya bingung. Nggak ada. Terus saya bingung mental. Kan memecah belah bangsa, anak bangsa. Iya nggak? Itu revolusi mental ya? Ya, menurut mereka. Gitu. Jadi memecah belah anak bangsa. Ya, yang saya ini, kamu, kayak gitu kan. Saya Pancasila, kamu, kayak gitu kan. Sepertinya paling Pancasila di dalam konteks itu. Di situ sebenarnya, Husnul, ketika Anda jadi penguasa, Anda harus mengoptimasi public benefit bagi siapapun. Kalimat pentingnya adalah mengoptimasi public benefit bagi siapapun. Ketika Anda penguasa, seluruh warga. Bagi siapapun. Bagi siapapun. Dengan kata kunci public benefit. Ketika Anda bukan public benefit, tetapi menjadi public liabilities, Anda berarti masalah. Itu mesti dipahami itu mestinya. Jadi ini prioritas keempat ini, waduh, gak benar di posisi. Tapi mereka tulis ya, soalnya ini dianggapnya itu ada yang bangga banget dengan revolusi. Khusus ini yang saya bacakan dokumen resmi. Ini mental, kemudian mental. Orang mental itu artinya. Khusus ini saya dapetin dari dokumen resmi Kementerian Koperasi loh posisinya. Oke, yang kelima, memperkuat infrastruktur dan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Loh, infrastrukturnya Anda tahu sendiri, dam tidak ada salurannya. Itu kan, dam nggak ada salurannya. Pelabuhan udara jalannya nggak ada. Apa tidak menghubungkan? Tapi gini bang, ini yang paling saya tuh setiap kali diskusi tentang kita rezim ini setelah membangun sebetulnya apa sih daftarnya infrastruktur yang dibangun yang itu sebetulnya bisa dibanggakan dengan baik, yang mana? Karena kalau misalnya jalan tol, ini kan memang sudah dimulai oleh pemerintah sebelumnya, cuma melanjutkan, artinya reklamasi merusak lingkungan. Ya, kalau mereka bilang yang mana? Lintas Sumatera. Gini, Irian itu katanya dibangun, tapi itu masuk dari Jayapura ke
penggunanya tinggi. Emang sudah jalan sudah sampai di mana? Berapa kilo? Emang gampang itu. Kita yang pernah pergi ke Jayapura, pergi gitu. Itu yang mana kalau Jayapura ke Merauke? Dulu kan Jepang mau tuh, tapi kemudian dia akan mengambil semua kekayaan alamnya yang di sebelah kiri kanan kalau ini. Terus yang kedua lagi, oke, Anda mau bangun jalan dari Jayapura ke Wamena misalnya, ke atas atau ke Paniai kemana yang kayak gitu. Emang bisa. Dan untuk kayak kita kalau membangun itu kan pasti harus penelitian dulu, ini nanti itu penggunaannya gimana, mana yang available, mana yang kayak gitu-gitu kan. Ada indikator konkret dalam infrastruktur. Satu, penurunan biaya logistik. Dua, persaingan harga logistik antara harga logistik, pelayanan logistik di dalam negeri dengan negara tetangga. Nah, indikator konkretnya ternyata infrastruktur yang dibangun itu hanya menurunkan biaya logistik sebesar 23%. Apa akibatnya? Harga layanan logistik di Indonesia tetap lebih mahal dibanding 10% lebih mahal dari negara tetangga. Artinya pembangunan infrastruktur itu mubazir. Nah, makanya satu mubazir ya. Jadi yang kedua lagi sebetulnya kayak kalau yang saya ikuti itu katanya setiap kali berapa kilo kayak gitu sudah dibuka, sudah di ini Kualitas ya? bukan maksudnya. Oh, kita buka itu jadi. Oke. Citra Jadi- dong. Main citra. Mainnya citra. Oke. Dibandingkan yang makanya kenapa efektivitas atau ukuran-ukuran itu tidak tercapai kan memang belum. Oke. Terus yang kedua lagi tenaga kerjanya dari mana, apa segala macam kalau itu investasi dan sekarang malahan berita-beritanya itu banyak yang kemudian dijual lagi. Nah ini maksudnya mana yang dijual? Jalan tol mana yang akan dijual? Di Kuala Namu. Artinya kalau sekali lagi yang saya belajar mungkin saya salah gitu. Tapi sejak awal ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bicara tentang master plan percepatan pembangunan MP3 ingat ya, MP3EE gitu ya. Oh itu sih Master sama plan, saya cuma ngomong itu sebetulnya cuma menjual tambang sama menjual hutan gitu ya. di wilayah Sumatera, di wilayah ini iya. Nah, ada beberapa teman bilang, Bang, itu sebenarnya yang dilakukan oleh negeri Wakanda sekarang cuma mengganti nama dari MP3EI. Nah, saya bilang MP3EI itu tidak sungguh-sungguh produk anak bangsa. Enggak. Ketika saya berhadapan dengan Menteri Bappenas waktu itu dalam sebuah diskusi di Bandung. Jadi saya berhadapan dengan Menteri Bappenas, saya berhadapan dengan beberapa tokoh nasional gitu di sana. Saya bilang begini, kalau Anda bicara infrastruktur, cuma 3 indikator. Indikator pertama, seberapa jauh Anda merelasikan sumber daya, produksi dan distribusi. Itu satu. Yang kedua, gitu posisinya, seberapa jauh biaya logistik turun. Sehingga Anda punya daya saing pada harga akhir. Yang ketiga, Anda makin tajam dan mendalam memiliki informasi tentang barang dan uang. Barang dan orang. Karena itu menyangkut soal uang. Kan yang didistribusikan, yang dimobilisasikan dari infrastruktur 2, barang dan Uang. Barang dan orang. Dan itu ada informasi tentang uangnya. Nah, dari keseluruhan 3 itu dikunci oleh 4 hal. Dia mesti efisien, dia mesti andal, dia mesti aman, efisien, andal, aman, dan cepat. Nah, kalau kita lihat sekarang posisi seperti ini, dari Jakarta sampai dengan Surabaya harga tol sudah naik dan akhirnya hampir mendekati 1 jutaan posisinya gitu ya. Di mana efisiennya? Di mana murahnya? Padahal kata efisien dan menyangkut murah. Dan Anda tahu sejumlah infrastruktur yang dibangun sudah dibongkar lagi, nggak andal deh. Nggak andal. Dan yang dibangun tidak ada saluran tekstilnya, tidak ada saluran sekundernya. Gimana ceritanya? Gitu posisinya. Itu salah satu contoh yang kita ambil. Mahal itu, saya beberapa kali pulang ke kampung. Dari keseluruhan efisien, murah, andal, aman, dan kemudian tadi memberikan layanan cepat, dia dipisahkan antara infrastruktur yang sepenuhnya public goods, public services, infrastruktur yang komersial, infrastruktur yang kuasi. Saya tanya sama Husnul, ada penjelasan nggak di Indonesia seperti itu? Nggak ada. Ya sudah. Saya suka-suka aja Iya. bahwa ini, oh iya jalan tol ini
gue jual aja ke swasta. Oh ini ini yang punya sini loh. Kok jadi Nggak kayak bisa. dikapling-kapling begitu? Itu yang saya bilang, public services-nya tidak pernah ditetap dalam sebuah debat di Mahkamah Konstitusi. Saya menyebut begini, hingga hari ini pemerintah tidak berani mengklasifikasikan mana public goods, mana public services, mana commercial good, mana commercial services, dan mana yang kuasi. Kalau pakai tesis lebih dalam lagi, dia ada 5 bukan cuma 3. Karena pergeseran-pergeseran ini bisa dibuat sedemikian rupa. Betul. Dalam bahasa sederhana, negara mencegah, menghalangi, mengurangi, bahkan menolak campur tangan swasta ke dalam pengelolaan negara. Itu disitulah ketemu pasal 3345. Jika hajat hidup orang banyak diserahkan pada orang per orang, maka rakyat banyak yang ditindasinya. Itu penjelasan pasal 3345. Jadi jika hajat hidup orang banyak diserahkan kepada orang per orang, dijual lah orang per orang. iya, maka banyak yang ditindasinya. Itu jadi fakta. Akhirnya kita membeli air lebih mahal. Iya kan, kita nggak sadar bahwa itu adalah hanya untuk keuntungan, dan itu apalagi itu korporasi asing pula. Jadi artinya kalau kita bicara tadi, ini kan kita baru sampai di program prioritas nasional yang kelima nih. Prioritas nasional yang keenam, apa? membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Asik. Isinya sih banget nih. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim. Pertanyaan sederhana sekali. Bagaimana Anda merancang tentang planologi berdasarkan tata ruang yang mestinya berpihak kepada publik, karena tata ruang itu adalah milik hajat hidup orang banyak? Sok TU mau mindahin ibu kota yang akan menghabisi. Itu salah satunya. Itu salah satunya itu loh. Menghabisi hutan yang mestinya itu untuk kita bernafas. itu udahlah di situ. Lalu kemudian masuk yang terakhir nih, memperkuat stabilitas Polhukam dan transformasi pelayanan publik. Kalau dibilang memperkuat stabilitas Polhukam, itu stabilitasnya siapa? Rezim yang berkuasa. Akhirnya begitu. Maka jadi semuanya ini dalam rangka untuk mempertahankan kekuasaan. Maka ketemulah program prioritas nasional pertama itu sebagai yang namanya inclusive growth atau pertumbuhan yang berkeadilan dan berkualitas. Itu mustahil. Inclusive growth ketika didengung-dengungkan di era inklusif itu kan artinya yang tadi untuk semua rakyat Public Indonesia, untuk public benefit, untuk setiap orang, untuk dan supaya revolusi mental hanya untuk sekelompok yang mendapatkan keuntungan ya. Jadi ketika saya masuk ke dalam prioritas nasional, kemudian mau saya ajak Anda masuk ke dalam alokasi distribusi dan service anggaran, kita jadi gimana? Kayaknya kita semua nggak ada ini yang di sini. Saya masuk di mana, Pak? Perempuan disebut nggak? Nggak ada istilah perempuan sama sekali. Anak-anak perempuan, padahal isu pendidikan, isu stunting, isu kesejahteraan, itu kan perempuan dan anak. Jadi kalau program nasional tahun 2022 itu kayak gitu ya, that's why saya mau bilang sama Husnul dan pemirsa IC The Real Show ini. Kalau Anda ingin meningkatkan kualitas hidup manusia, satu. Yang kedua, Anda mau mengurangi losing generation karena krisis. Dengan program ini teratasi nggak? Ya nggak jelas. Ya enggak, lost generation akan mengerikan untuk generasi anak kita ke depan ini. Ya nggak, ini satu generasi nggak hilang. Husnul, bagaimanapun kualitas perempuan menjadi sangat menentukan. Karena kayak dua generasi, anaknya juga. Jadi stunting itu kan itu. Saya terus terang, saya dalam kesedihan amat mendalam ketika Anda kebetulan yang mengikuti saya ketika saya bicara tentang kemiskinan pada perempuan gitu ya. Berkali-kali kita bicara tentang perempuan sebagai korban gitu ya. Ketika saya masuk dalam grounded research posisinya, saya melihat betul betapa perempuan itu menjadi korban, dan yang muncul adalah kita tidak tega melihatnya. Lalu nanti subjektivitas kita terlibat di grounded research. Bahaya kan? Iya. Bahaya betul. Kalau saya emang sangat terlibat kalau urusan perempuan dan anak-anak. Kita lihat sekarang mereka jadi korban.
Ya Allah, ini tidak teratasi oleh sama sekali negara tidak mampu menyentuhnya. Feminization of poverty. Jadi artinya kalau pakai 27 ayat 2, tidak ada penghidupan yang layak bagi korban-korban COVID, khususnya penghidupan yang layak bagi perempuan dalam rangka mengatasi krisis kemanusiaan. Jadi kalau kita ambil, karena COVID ini melahirkan krisis kemanusiaan, dan kita bilang krisis kemanusiaan itu adalah krisis bagi kaum perempuan. Pertanyaan besarnya, di mana keberpihakan negara terhadap kaum perempuan dalam rangka mengatasi krisis nilai pada mereka? Itu persoalan besar, Husnul. Sangat besar, karena itulah yang namanya reproduksi. Ya, kalau siklus reproduksi dari satu anak bangsa kan perempuan yang pegang. Itu Anda baru bicara di reproduksi. Bagaimana kalau dia bicara tentang nilai? Ya, termasuk juga yang namanya pendidikan pertama. Iya, itu maksud saya. Value, mentransformasikan nilai, value, akhlak nantinya ibu. Kalau kali ini saya harus nyebut nama. Kalau tadi Makarim sebagai Menteri Pendidikan, dia posisinya gitu, dan kebudayaan gitu posisinya, memang berpihak ke dalam kepentingan bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan itu tujuan yang tertulis loh ya. Iya, mencerdaskan Kehidupan bangsa. Dan kalau pakai undang-undang dalam rangka akhlak yang mulia, Akhlak yang mulia. maka sesungguhnya konsentrasi terbesarnya adalah mengatasi turunnya akhlak. Sekarang ini luar biasa. Dia harus mengatasi itu. Satu. Yang kedua, berarti dia harus mengatasi penurunan kualitas kecerdasan posisinya. Dan itu tidak diukur oleh rata-rata sekedar rata-rata lama sekolah. Karena kecerdasan itu bukan soal rata-rata sekolah. Ya, bukan. Intelektualitas itu bukan soal gelar, Husnul. Bukan. Itu bukan type of person istilahnya dalam bahasa Inggris, tapi itu adalah labeling. Nah, tapi type of person itu ya akhlak mulia, budi pekerti, nilai, tingkah laku, adab. Nah, sebenarnya kenapa sampai saya ngajak Husnul bicara kayak gini? Karena saya dulu pernah di DPR gitu ya. Saya kepingin sebenarnya tiap-tiap komisi itu membahas tupoksinya, tugas pokok komisinya gitu ya. Betul. Itu sampai setajam kayak gitu loh. Misalnya. Jadi kalau tadi komisi 1 bicara tentang pertahanan. Waduh, itu mestinya gimana? Terus gitu. kemudian sampai ke badan anak mudanya, kemudian pertahanan kan nggak cuma sekedar pertahanan senjata-senjata, ketahanan negara sebagai generasi berikutnya. Tadi yang saya bilang ketahanan keuangan. Kalau keuangan komisi berapa? Tetap di komisi 11. Oh, komisi 11. Tapi kan konsep ketahanan masih muncul bareng di situ gitu. Ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, semuanya. Posisi di situ gitu maksud saya. Nah, betul. Disitulah Anda memenuhi panggilan mandatori alinea pertama bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan karena itu penjajahan dengan segala bentuknya, dengan segala jenisnya harus dihapuskan dari muka bumi. Barulah kemudian Anda merupakan pejabat yang memenuhi panggilan rakyat, dan kemudian apa yang saya sebut sebagai teroptimal public benefit-nya. Begitu. Jangan-jangan nggak pernah baca itu konstitusi. Wallahu alam kalau itu, karena kita nggak tahu ya, kita cakapnya wallahu alam. Jadi saya mau bilang sama Husnul, saya nggak ngelihat APBN 22 ini sungguh-sungguh menjawab akar masalah. Betul. Jadi yang tadi jargonistiknya tangguh dan apa? Tumbuh. Berani berubah dan mengubah. Berani kayaknya berubah dan mereka mengubah. ini muter-muter aja di kelompoknya sendiri. Saya khawatir dulu mereka nggak ngikutin pembelajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saya khawatir ya. Bisa aja saya salah gitu ya posisinya. Tapi kan dalam rangka SPOK kan, kalau orang habis krisis kan nggak tangguh dulu, dia tumbuh dulu. Kalau orang habis krisis kan nggak bicara tentang berani berubah dan mengubah. Krisis, kemudian intervensi krisis itu, baru desainnya gimana tumbuh, sampai kemudian nanti desain. Jadi kayak kita berpikir masyarakat seperti apa yang kita inginkan, yaitu baru kita bicara ketangguhan. Ini. Begitu juga soal berani berubah dan mengubah. Kalau habis krisis kan Anda tidak langsung berubah. Anda mesti steady dulu. Iya, Anda mesti kokoh dulu. Oh iya, setelah itu baru, oh iya, saya berubah gitu. Jadi ada, tadi yang saya bilang kenapa saya tadi khawatir gitu. Dia mungkin pakai itu, quantum leap itu apa? Itu
Yang saya bilang ada 4 model berpikir. Saya Iya. sebenarnya mau ngajak Husnul berpikir ke sana memang. Gimana? Kan memang dalam model berpikir itu ada 4. Ada model berpikir lateral, linear, sekuensial, kuantum gitu, quantum belief ya. Model lompatan-lompatan berpikir karena orang dengan menggunakan IT dia sudah bisa melakukan lompatan-lompatan ke depan. Tapi tahu nggak? Ini Iya. saya potong di sini. Iya. Terakhir itu Iya. kan lembaga saya di FISIP UI itu kerjasama dengan dari Monash ya. Iya. Tahu nggak teorinya namanya apa? Apa? Leapfrog. Lompatan kodok. Aku nggak mau nerjemahin ke dalam bahasa Indonesia ya. Itu kan Oke, balik lagi. Leapfrog itu kodok dalam mangkok dipanasin, akhirnya dia mencari yang ke atas lompat. Itu kuantum, tapi dia tidak pernah keluar dari mangkok itu gitu. Peter Seng gitu. Masih berpikirnya adalah fifth discipline posisinya. Iya, betul. Tapi saya mau melupakan itu. Saya ingin mengatakan begini. Saya percaya betul bahwa bangsa ini bisa survive. Saya percaya betul. Saya percaya itu. Kalau kita nanti ditekan, dipojokkan, Kita bisa kita survive. nanti berpikir. Ya, jadi kalau kita punya keyakinan bahwa bangsa ini bisa survive, maka sangat tergantung pada tadi pilihan visi misi dan kebijakan serta strateginya. Yang alokasi tadi sangat tergantung pada visi misi strategi dan kebijakan. Gitu. Visi misi kebijakan dan strategi. Kalau dia salah dalam menempatkan itu semua, maka dia cuma sekedar menggambarkan bahwa alokasinya bersifat subjektif, bukan objektif. Atau pakai istilah Gunnar Myrdal, alokasinya itu tidak menggambarkan intersubjektif anak bangsa. Saya menggunakan istilah Gunnar Myrdal ya. Karena Gunnar Myrdal objektivitas adalah Asian drama. Iya, Asian drama adalah intersubjektif, kan gitu dia bilang. Nah, kalau dia ngambil modal begitu, masa sesungguhnya intersubjektif anak bangsa, intersubjektif anak bangsa yang menjadi pedoman dia untuk dia kembalikan sebagai public benefit. Itu logika APBN mestinya begitu. Dia pakai teori yang mana dari 4 itu tadi? Linear, lateral, linear, posisi sekuensial, atau kuantum. Kalau kayaknya 4 aja dia nggak jelas. Gitu. Linear pun dia juga nggak jelas. Kalau linear kan dari krisis, kemudian tadi dia bertahan dulu, baru iya, ada tahapan yang benar, stage-nya benar posisinya. Ya, itu tadi pembahasan kita Husnul. Begitulah. Sepertinya nanti kita akan bahas lagi, kayaknya belum selesai. Iya betul, Husnul. Banyak sekali. Tapi paling tidak sangat mendasar, Iya. ideologinya masuk, kemudian mengurai dengan sangat basic gitu ya, supaya kita nanti bisa tahapan-tahapan berikutnya melihat, dan mungkin nanti suatu saat sampai pada level alternatif di dalam pandangan. Ini kan kita masih mengurai, mencari pokok masalahnya, ini sampai nanti bisa menemukan kira-kira alternatif model atau model yang kita harus menghakimi bangsa sendiri itu seperti apa. Karena yang uang tadi kita bicara our dignity. Iya, betul. Iya kan? Sekarang APBN apa ininya? Jadi our sama juga sih sovereignty, gitu ya, kedaulatan di dalam mengurus, membagi sovereignty. Jadi kedaulatan, jadi luar biasa. Dan ini bermanfaatnya, Bang Nursi. Terima kasih. Dan kita akan dukung program IC supaya kita bisa bertahan dan terus menerus menyampaikan pikiran-pikiran kita, mendokumentasikan pikiran-pikiran terutama Bang Nursi yang luar biasa. Mudah-mudahan berguna ya untuk kita semua, ilmunya dunia akhirat. Yang nggak cuma sekedar di dunia, insya Allah sampai di akhirat berguna juga. Ya, yang nanti menjaga kita kalau kita sampaikan apa yang sesungguhnya terjadi dengan jujur, dan kita mencapai ini juga untuk membuka keadilan. Itu kan karena Husnul percaya tadi cara-cara berpikir basis bahwa setelah kehidupan ada yang nggak percaya. Yang nggak percaya silakan saja, tapi kami tetap harus percaya kepada hari akhir, hari kebangkitan, dan di sebelah nanti ada. Sekarang pertanyaan sederhana, siapa yang bisa menunda dan mencegah kematian? Nggak ada, berarti hari akhir itu ada. Kalau ditanya kapan dan sebagainya, itu hanya Allah yang tahu. Jadi
nggak perlu ini, kita siapkan aja diri kita. Tapi ini sebagai satu ikhtiar ya, menyampaikan apa yang kita yakini, dan ini juga mudah-mudahan bermanfaat bagi umat dan bangsa ini. Amin, insya Allah. Saya pikir itu. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.